Ya, pemirsa, PT Pupuk Indonesia dukung pemanfaatan lahan sitaan jadi lumbung pangan. Dan berikut kita simak informasinya untuk Anda. Kejaksaan Agung bersama sejumlah BUMN dan Kementerian Pertanian menggagas pemanfaatan aset negara hasil rampasan perkara tindak pidana menjadi lahan produktif pertanian. Program bertajuk Jaksa Mandiri Pangan ini merupakan bentuk kontribusi konkret dalam mendukung target swasembada pangan nasional dan perwujudan Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai implementasi nota perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog, Kejaksaan Agung menggelar seremonial penanaman bibit padi di Desa Serimahi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi. Acara dihadiri langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang. Pemerintah menggandeng PT Pupuk Indonesia sebagai penyedia pupuk dan teknologi pertanian. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, mengatakan, selain menyiapkan pupuk non-subsidi, Pupuk Indonesia juga membantu proses registrasi kelompok tani agar kedepannya bisa menerima pupuk bersubsidi secara resmi. Juga membantu memetakan kebutuhan unsur hara tanah menggunakan teknologi berbasis data. Ide ini tercetus dari adanya beberapa lahan barang sitaan ya. Adanya beberapa barang sitaan yang berupa lahan seperti ini, lahan sawah, lahan kebun, bahkan tambak, ya kan, tambak udang, ya kan, itu sudah ingkrah. Dan ketika kita wajib mengembalikan kepada negara itu, karena sebagai hasil rampasan dari tindak pidana tipikor. Nah, tetapi dengan adanya program dari Pak Presiden, lah ini pun juga untuk negara juga. Akhirnya kita serah terimakan, kita kerjasamakan dengan Kementerian Pertanian, dengan PT Pupuk Indonesia, dan juga Bulog sebagai pembeli. Nah, khususnya untuk beras. Akhirnya dari ide ini kita sinergikan dan alhamdulillah terwujudlah hasilnya seperti saat ini. Ya, ada sekitar di Jawa Barat ini sekitar 330 hektar lahan sawah yang diberdayakan. Awalnya kami diajak oleh Pak Jamintel untuk melihat lokasi sitaan. Kemudian tim kami turun bersama tim dari Jamintel ngecek lahannya. Kebetulan kita punya teknologi untuk ngecek unsur hara tanahnya apa, kemudian kebutuhan pupuknya seperti apa. Nah, karena ini sebagian awalnya bukan untuk peruntukan tanah pertanian, sebagian juga belum masuk CPCL. Jadi kita bantu pupuknya, kemudian juga bantu untuk meregistrasi kelompok-kelompok tani yang di sini supaya bisa terdaftar sehingga nanti bisa mendapat bantuan pupuk subsidi. Karena pada akhirnya tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Jamintel, kita ini mendukung dari sasaran yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Saya ucapkan banyak terima kasih. Langkah strategis ini dimulai dengan memanfaatkan aset sitaan dari perkara tindak pidana korupsi. Aset berupa 414 bidang tanah di Kabupaten Bekasi dengan total luas lebih dari 330 hektar yang kini diubah menjadi lahan padi. Program ini juga membuka ruang sinergi antara instansi secara menyeluruh melalui perjanjian kerjasama selama 3 tahun. Masing-masing pihak memiliki peran, yakni Kejaksaan Agung mengkoordinasikan penyediaan lahan, Kementerian Pertanian menyediakan bibit dan pelatihan, Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan lahan, dan Perum Bulog menyerap hasil panen. Pupuk Indonesia menilai program ini sangat strategis sebab langsung menyasar pada upaya peningkatan produktivitas lahan non-aktif menjadi lumbung pangan. Dengan pendekatan lintas sektoral ini, pemerintah berharap swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat. Laporan Niken Cahyani, Dava Syahlevi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Garuda TV.